Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi untuk mengikuti materi pelajaran PPKN di semester genap ini. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita yang akan masuk kepada materi kebangkitan nasional. Nah, pada materi kebangkitan nasional ini ada beberapa konsep pembelajaran. Yang pertama, ya kita lihat di sini ada kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional seperti apa, dan bagaimana sejarah kebangkitan nasional itu sendiri bisa tercetus, dan arti penting dari kebangkitan nasional ini bagi bangsa Indonesia. Di sini kita bisa kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Ya, mungkin kita tahu pernah dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa kolonial Belanda pada penjajahan pada saat itu. Ya, mereka datang pertama kali ya dimulai dari VOC ya. VOC ini pada tanggal 20 Maret 1902 mulai hadir di bumi kita tercinta ini di Indonesia. Nah, di sini mereka memiliki misi untuk mencari keuntungan dari sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia terutama ya. Jadi mereka melakukan berbagai cara, salah satunya adalah adu domba, kerja paksa, bahkan sampai tanam paksa. Nah, mereka itu sangat-sangat menyiksa sekali bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya rakyat Indonesia untuk dikerja paksa demi keuntungan mereka. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat selama masa penjajahan Belanda ini punya tujuan yang sangat memprihatinkan sekali. Jadi ingin memisahkan suku, ini memisahkan golongan di dalam masyarakat agar mereka ini bisa mendalami untuk mencari keuntungan itu sendiri ya, dari mulai perbedaan antar kulit, timur asing serta pribumi sendiri itu ingin dipisahkan dari lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini Bapak ingin jelaskan di masa pendidikan di kolonial Belanda ini sangat sekali dibatasi ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sekolah di sekolah milik dari Belanda. Bisa kita lihat di sini ada sekolah pendidikan umum sampai pendidikan kejuruan, dan sayangnya tidak semua rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan ini. Yang selanjutnya juga Bapak ingin jelaskan di sini sejarah kebangkitan nasional itu ya mulai berkembang pada saat masa-masa kemerdekaan. Ini tindak lanjut dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang memang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ya. Nah, dari munculnya kebangkitan nasional ini ada berbagai macam organisasi yang hadir dengan tujuan untuk melanjutkan kemerdekaan ya, untuk kembali lagi merebut kemerdekaan agar bangsa Indonesia ini tidak tertindas lagi. Nah, salah satunya ada muncul organisasi seperti Budi Utomo, ada Syarikat Islam, ada Indus Partits. Nah, ini mulai berdiri dengan para pelopor-pelopor yang memang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, yang mampu mengembangkan tenaga pikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, di 3 organisasi ini mulai ada lagi selanjutnya bermunculan organisasi-organisasi yang berbeda, namun menginginkan perubahan dan kemerdekaan untuk pergerakan nasional.
Nah, selanjutnya kita akan pelajari dulu yang pertama adalah Budi Utomo. Ini merupakan organisasi pemuda yang dipelopori oleh Dr. Sutomo, yang adalah mahasiswa dari Slovia, yang pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya. Nah, di sini mereka ingin para pemuda itu bangkit untuk melawan penjajahan, terutama penjajahan dari yang mengangkat martabat dari bangsa Indonesia ini atau rakyat Indonesia ini agar tidak dijajah dan dirugikan kembali oleh pihak Belanda. Nah, selanjutnya ada juga Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam ini memiliki tujuan di bidang kegiatan yang dijalankan seperti sosial ekonomi dan agama. Syarikat ini ya, itu ada Haji Sanabudi dan Haji Cokrominto yang untuk pernikahan. Selanjutnya ada lagi di sini Indus Partis. Ya, Indus Partis ini didirikan oleh 3 serangkai, ya. Salah satunya Evedois Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan yang lainnya. Nah, ini semuanya bermunculan satu persatu dengan tujuan untuk mengurangi pergerakan penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, selanjutnya apa sih arti penting dari kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia? Nah, ini arti pentingnya sangat-sangat berarti sekali, ya, khusus untuk bangsa Indonesia pada umumnya, bahwa dengan kebangkitan ini berarti kita bangkit dari keterpurukan, merubah keadaan yang tadinya menyengsarakan menjadi lebih baik lagi, tidak dijajah lagi, ya, dengan tujuan agar rakyat Indonesia ini menjadi sejahtera, ya, senantiasa terus mendirikan ekonomi yang lebih baik lagi, ya, kehidupan rakyat yang lebih baik lagi, ya. Itu tujuan dari kebangkitan nasional itu salah satunya. Nah, ya, itu aja anak-anakku, sedikit saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan